perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan poin dari patofisiologi penyakit kronis. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan PPT kelompok kami yang berjudul patofisiologi penyakit kronik. Di sini ada apa itu penyakit kronik. Penyakit kronis merupakan jenis penyakit degeneratif yang berkembang atau bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 6 bulan. Orang yang menderita penyakit kronis cenderung memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan cenderung mengembangkan perasaan hopelessness dan helplessness karena berbagai macam pengobatan tidak dapat membantunya sembuh dari penyakit kronis. Rasa sakit yang diderita akan mengganggu aktivitasnya sehari-hari, tujuan dalam hidup, dan kualitas tidurnya. Di sini ada fase penyakit kronik, ada 3, yaitu fase pra-trajektori, merupakan risiko terhadap penyakit kronis karena faktor-faktor genetik atau perilaku yang meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit kronis. Yang kedua ada fase trajektori, yaitu gejala yang berkaitan dengan penyakit kronis. Fase ini sering tidak jelas karena sedang dievaluasi dan sering dilakukan pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga yaitu fase stabil, tahap yang terjadi ketika gejala-gejala dan perjalanan penyakit terkontrol, aktivitas kehidupan sehari-hari tertangani dalam keterbatasan penyakit. Selanjutnya yaitu ada sifat penyakit kronik. Yang pertama yaitu ada progresi, penyakit kronik yang semakin lama semakin bertambah parah, contohnya penyakit jantung. Yang kedua ada menetap, yaitu setelah seseorang terserang penyakit, maka penyakit tersebut akan menetap pada individu. Contohnya, penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga ada kambuh, yaitu penyakit kronik yang dapat hilang timbul sewaktu-waktu dengan kondisi yang sama atau berbeda. Contohnya, penyakit artritis. Selanjutnya di sini ada perilaku klien dengan penyakit kronis. Yang pertama ada penolakan atau denial. Reaksi yang umum terjadi pada penderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker. Pasien akan memperlihatkan sikap seolah-olah penyakit yang diderita tidak terlalu berat. Yang kedua ada cemas, yaitu beberapa pasien merasa terkejut atas reaksi dan perubahan yang terjadi pada dirinya, bahkan membayangkan kematian yang akan terjadi pada dirinya. Perubahan fisik yang terjadi dengan cepat akan memicu reaksi cemas pada individu, misalnya dengan penyakit kanker. Yang ketiga ada depresi, yaitu kurang lebih sepertiga dari individu penderita stroke, kanker, dan penyakit jantung mengalami depresi. Di sini ada respon pasien pada penyakit kronik dipengaruhi persepsi pasien terhadap situasi, kepribadian pasien, persepsi keluarga terhadap situasi, beratnya patofisiologi atau ketidakmampuan, sikap dan tindakan lingkungan, dan tersedianya fasilitas kesehatan. Di sini ada gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik atau penyakit renal tahap akhir merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversible, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia atau retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Selanjutnya yaitu ada diabetes mellitus. DM tipe 1, ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun, menyebabkan produksi glukosa tidak dapat terukur oleh hati. Yang kedua ada DM tipe 2, serta sering terjadi pada pasien obesitas. Terjadi akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Terjadi akibat tubuh seorang wanita hamil tidak dapat menghasilkan cukup insulin selama masa kehamilan, sehingga terjadilah penumpukan glukosa dalam tubuh. Di sini ada patofisiologi diabetes mellitus. Yang DM tipe 1, yaitu reaksi autoimun ke sel B pankreas hancur, lalu DM tipe 2, idiopatik usia genetik dan lain. Ke jumlah sel pankreas menurun. Lalu definisi insulin, ke katabolisme protein meningkat, hiperglikemia, dan liposis meningkat. Ke pembatasan diet, penurunan BB. Intake tidak adekuat, resiko nutrisi kurang. Lalu fleksibilitas darah merah, pelepasan oksigen, hipoksia perifer. Dari hipoglikemia ke poliuria, defisit volume cairan. Dan dari hipoksia perifer ke perfusi jaringan perifer tidak efektif, lalu nyeri. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.